Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang mana isinya merupakan suatu prediksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang dan kasihnya Rasul, kasih sayangnya Rasulullah kepada kita, perhatiannya Rasulullah kepada kita, kecintaan Rasulullah kepada umatnya hingga hari kiamat. Maka di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yang mana wahyu itu adalah surat Al-A'la, 2 ayat yang menjadi Rasulullah memikirkan kedua ayat tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat tertegun dan meneteskan air mata, sehingga para sahabat kaget. Setelah kelihatannya Rasulullah reda dari rasa sedihnya, ada seorang sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Rasulullah tertegun, terdiam sejenak. Kemudian beliau menjawab. Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati zamanun alal ummati yukhibunal khamsan wa yanshawnal khamsan. Nanti akan datang kepada umatku suatu masa, satu zaman, satu waktu, satu keadaan, yang mana pada keadaan itu umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Seterusnya sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa saja yang ke-5 perkara itu?" Rasulullah kemudian menjawab, yang pertama, yukhibunad dunya wa yansawnal akhirah. Umatku pada masa itu akan sangat mencintai dunia, kehidupan dunia, daripada kehidupan akhirat.
umatku akan berlomba-lomba di dalam kehidupan dunia sehingga melupakan akhirat. Mencari jabatan, mencari harta, mencari kedudukan dan sebagainya yang dipandang menurut mereka bahwa dunia akan melanggengkan hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, sudah memberitakan kepada kita, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Tapi umatku nanti akan mencari kehidupan dunia sehingga dengan kehidupan dunia itu mereka sampai melupakan kehidupan akhirat. Maka untuk itu, kalau kita merenung, disadari dan tidak disadari, mungkin seperti kita sekarang ini, mungkin kita termasuk di dalamnya. Maka untuk itu hendaklah kita mengingat kehidupan akhirat. Sebab mengingat kehidupan akhirat itu, mengingat, mencari dan menuju kehidupan akhirat itu adalah merupakan kewajiban daripada rukun iman. Kita harus beriman kepada hari akhir. Nah itulah. Selanjutnya, terus apalagi ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Nanti umatku di masa itu akan berburu harta, karena harta pingin dipandang orang, pingin dihargai orang, pingin dihormati orang, akhirnya lupa akan hisaban. Sesungguhnya kalau orang mencari harta itu sama dengan mencari hisaban, nanti perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah kita menggunakan harta, maka bukannya harta itu menjadi pahala, menjadi kebaikan buat kita, malah harta tersebut akan menjadikan beban dosa, menjadikan beban siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Yang ketiganya yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Nanti umatku akan senang sesama manusia. Artinya hidup ingin dipandang oleh manusia, bahkan merasa malu kalau diasingkan oleh manusia, bahkan merasa malu kalau dihina oleh manusia. Banyak yang menyenangi sesama hidupnya, senang kepada manusia, kepada seluruh ciptaan Allah, kepada seluruh makhluknya Allah, tapi mereka melupakan yang menciptakannya. Senang kepada makanan, senang kepada tumbuhan, senang kepada hewan, senang kepada apa saja yang ada di dunia ini disenangi oleh manusia, sehingga dia melupakan kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempatnya, di antaranya umatku di zaman itu nanti akan yuhibbunad dunuba wa yansawna taubah. Umatku akan senang berbuat dosa sehingga melupakan taubat kembali kepada Allah. Dari mulai perkara yang kecil sampai perkara yang besar, sudah tidak malu lagi, mulai dari ghibah, namimah, riya, ujub, dan yang paling kita nampak pada masa sekarang ini, mulai dari suap menyuap karena memerlukan jabatan, ingin jabatan naik, ingin pangkatnya naik, tidak malu menyuap orang,
menyuap petinggi, menyuap pemerintah, menyuap yang ada di dekatnya yang bisa menaikkan derajatnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan ar-ra'si wal murtashi syarikani finnar. Orang yang menyuap dan yang menerima suap sama-sama mereka masuk neraka. Naudzubillah. Tapi karena senang berbuat dosa sehingga dosa itu dianggap biasa. Bahkan ada yang merasa ini dosa kecil. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. La saghair bila istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak bisa disebut dosa kecil kalau terus-menerus kita lakukan, dan tidak juga disebut dosa besar kalau terus-menerus kita melaksanakan atau melakukan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelimanya adalah yuhibbunal qusurah wa yanshawunal fahfarah. Di antaranya manusia itu akan sangat senang bermegah-megah, gedung yang megah, tempat yang mewah, rumah yang indah, dibikin sedemikian rupa yang pada akhirnya rumah dan tempat yang mewah itu malah jadi bencana kalau kita salah menempatkannya, kalau kita salah menggunakannya, kalau kita salah mengisinya. Maka untuk itu mereka bisa melupakan tempat yang abadi, tempat persinggahan sementara menuju alam akhirat, yaitu tempat yang hanya berukuran 1 ke 2 meter persegi, yaitu adalah kuburan. Kalau orang sudah lupa kubur, berarti sudah lupa akan kematian. Kalau orang sudah lupa akan kematian, maka mereka itu pasti hidupnya akan sesat. Sesuai dengan sebuah syair, ya sahi samir wala tajal zakirul maut panisyanuhu dolalum mubin. Wahai sobat, janganlah kalian berhenti untuk mengingat kematian, karena sesungguhnya dikala kita lupa akan kematian, maka hidup pun akan mulai sesat. Hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uraian singkat meskipun sedikit yang disampaikan semoga bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikannya, umumnya bagi saudara-saudara yang selalu mengharapkan rahmat serta ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.